Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Tersembunyi. Sabtu edisi Kitab Amsal bersama saya Fani Paendong. Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, dan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang?
dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan jalan orang fasik. Mereka berpikir bahwa jalan-jalan mereka sebagai orang fasik itu tidak diketahui oleh Tuhan, dan mereka berjalan dengan segala keinginan daging, kenikmatan mata, dan rasa-rasanya. Apapun yang mereka kerjakan dibuatnya berhasil dengan usaha mereka yang menyimpang daripada Tuhan. Setiap kita harus dapat memperhatikan jalan kehidupannya masing-masing. Sudahkah bijak jalannya, atau sedang menempuh jalan yang dianggap baik menurut dunia ini, bukan apa kata Tuhan? Coba perhatikan baik-baik, jalan seperti apakah yang kita sedang bangun, yang sedang kita lalui selama kita hidup di dalam dunia ini. Baik ketika kita ada di dalam keluarga kita masing-masing, atau sementara kita sedang berdagang, berusaha, membangun sebuah bisnis, bahkan motivasi pelayanan kita kepada Tuhan, jalan apa yang kita ambil. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Tuhan sungguh mengetahui niat hati kita. Tuhan tahu jalan yang sedang kita tempuh tidak tersembunyi di hadapan Dia. Semuanya telanjang, terbuka, dan Allah sungguh mengetahui apapun motivasi hati kita. Mari bersama hari ini kita jaga hati kita, jaga motivasi kita, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin.